Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan maju. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad Raka, Agustin Putri Ramadhani, Bilqis Satir, Diva Senja Ramadhani. Ini hadir semua ya hari ini, ada satu yang gak masuk tadi temannya Jaka. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang tema 5. Ada bawa buku temanya? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem ya? Iya. Ekosistem atau lingkungan ekosistem. Ada dibagi berapa sih ekosistem itu? Ada dua. Apa saja yang pertama? Itu dalam lingkungan itu ada yang bilang abiotik dan biotik. Abiotik dan abiotik. Kedua lingkungan yang disebut biotik itu lingkungan yang seperti apa, dan yang disebut dengan abiotik itu lingkungan yang seperti apa? Yang mana? Ada nggak teman? Benda yang tidak hidup dimasuk dengan lingkungan apa? Abiotik. Lingkungan yang terdiri atas benda tidak hidup disebut abiotik. Berarti hari ini yang pertama itu siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian itu dapat menentukan pokok pikiran, terus membuat peta pikiran, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku tema. Terus tujuan yang kedua hari ini, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis keunikan topeng Nusantara. Berarti ada 3 muatan hari ini. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga SBDB. Kalian amati ya gambar di atas, atau di buku tema juga ada. Halaman 130. Yang sudah amati. Ada yang mau menceritakan peristiwa apa sih yang terjadi pada gambar? Ya, Rehan apa? Bukan kebakaran. Terus apa lagi? Apa yang terjadi pada makhluk hidup saat hutan terbakar? Hewannya lari ya, karena dia takut terbakar. Yang pertama itu gambarnya seseorang memukul kentongan ya untuk memberitahu jika ada terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan hewan-hewan yang ada dalam hutan itu berlarian atau pergi.
untuk mencari perlindungan. Jadi dalam pengaruh saat hutan terbakar, apakah ekosistem terpengaruh? Iya ya, terpengaruh ya. Ekosistem akan terpengaruh. Yang pertama, makhluk hidup seperti hewan itu tidak ada sumber makanan. Karena sumber makanannya itu telah terbakar ya, terbakar. Jadi nanti makhluk hidupnya yang ada atau hewan-hewan itu akan pergi ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Saat dia mencari makanan di pemukiman warga, biasanya hewan-hewan itu akan mengambil tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian yang telah warga tanam itu ya. Jadi saat terjadi kebakaran hutan, ekosistem akan mengalami perubahan. Ini ada cerita tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ibu minta dibaca penggilirannya. Siapa mau pertama baca? Amat ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keseimbangan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan orang yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Penambangan keuntungan pendidikan soal dapat merusak ekosistem dengan menggunakan fungsi tumbuhan sebagai penambangan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kalian sudah membaca dan menyimak ya dalam bacaan ini. Ini tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada berapa faktor dari pengaruhnya? Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor alami. Yang kedua, faktor buatan. Oke. Ada dua faktor ya yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu alami. Alami itu yang terjadi oleh alam ya, tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan kalau ekosistem yang faktor buatan manusia itu karena perbuatan manusia ya, manusia menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Kalian bikin kesimpulan dalam buku tema 133 ya. Aku kerjakan buku temanya. Ini Pak. Siapa yang sudah bikin kesimpulan? Ini ibu kasih kesempatan. Siapa yang mau baca hasil kesimpulannya yang dibuat? Kita bacakan saja. Yang sudah ya? Ayo. Yang mau baca? Baca ke semuanya. Tepa. Tepa baca kesimpulannya ya.
menghasilkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Ekosistem ada dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Contoh faktor alami, banjir, tanah longsor, badai. Contoh faktor manusia, penebangan pohon secara berlebihan dan secara liar. Oke, kalau Ahmad bilang kesimpulan yang dia buat hasil bacaan itu faktornya ada dua dalam yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama alami dan manusia. Yang alami apa saja tadi contohnya? Banjir, tanah longsor, dan badai. Banjir, tanah longsor, badai itu manusia. Penebangan pohon secara berlebihan dan secara liar. Oke, penebangan pohon secara liar. Selain itu membuang sampah sembarangan. Itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ini kesimpulannya dari Ibu ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika terjadi keselarasan antara komponen biotik dan abiotik. Biotik tadi lingkungan yang ada hidupnya ya, ada hewan hidupnya. Sedangkan abiotik tidak. Penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami seperti bencana alam. Sedangkan dan juga ada faktor manusia penyebabnya. Contohnya seperti kerusakan hutan, pemburuan hewan yang dilindungi, dan pembuangan sampah sembarangan. Jadi pencemaran lingkungan. Ini ada pertanyaan di buku tema. Yang angkat tangan yang bisa jawab ya. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Faktor alami dan faktor manusia. Oke, benar. Faktor alami dan faktor manusia. Terus pertanyaan nomor 2. Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Ayo. Terlibat. Oke, ini Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar ya, manusia itu berperan, sangat berperan dalam keseimbangan ekosistem karena untuk memenuhi kehidupannya. Pertama itu menebang pohon. Untuk apa biasanya menebang pohon itu? Iya, untuk membuat rumah. Ini dari apa? Untuk membuat meja, membuat kursi. Ada juga yang membuat buku. Itu ya kebutuhan manusia yang memerlukan dari bahan kayu. Pertanyaan nomor 3. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Oke, dia bilang ada penebangan pohon dan pembakaran hutan. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Ahmad. Membuang sampah sembarangan, Buang sampah. hewan yang langka. Oke, yang pertama membuang sampah sembarangan, memburu hewan yang sudah langka, yang sudah dilindungi. Itu ya perbuatan manusia ya. Jika manusia membuang sampah sembarangan di sungai, apa yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di sungai? Tahu, di air terganggu, mati. Itu ya, tidak bisa berkembang dengan baik karena sungainya penuh dengan sampah. Apakah manusia juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang ada? Iya, bisa. Dengan cara apa? Usaha apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak menebang pohon sembarangan dengan melakukan tebang pilih. Yang ketiga apa usaha yang dilakukan? Kalau kita tebang pohon sembarangan, terus untuk mengganti pohon itu apa yang dilakukan? Melakukan reboisasi. Nih, contoh gambarnya ini tadi faktor alami. Gambar apa ini? Gunung meletus. Apakah ini penyebabnya manusia? Bukan, ini dari alam ya. Ini sudah dari alam. Terus yang ketiga, ini banjir dari alam penyebabnya. Ini sudah ada pohonnya bagus-bagus. Terjadi tanah longsor. Itu dari alam ya.
terjadi kebakaran hutan. Ini apa namanya contohnya? Ini apa? Tebangan pohon sembarang ya. Yang kecil juga ditebang ya. Tebangan pohon sembarangan, tebang semuanya. Terus yang ini. Ini apa? Kebakaran hutan. Pernah lihat yang seperti ini gambarnya? Pembunuhan hewan liar ya. Pembunuhan hewan yang dilindungi. Ini orangnya memburu hewan. Apa ini yang gambar keempat? Ya, membuang sampah sembarangan. Karena mati ya. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur saat wilayah ini diguyur hujan deras. Air dan material lainnya masuk ke rumah warga yang berada di pinggir sungai. Ini contoh peta pikiran ya. Perubahan ekosistem sebab ada akibatnya. Peningkatan atau penurunan jumlah suatu komponen dalam ekosistem. Keseimbangan ekosistem terganggu. Itu ya, Ibu kasih tugas membuat peta pikiran ya, seperti yang Ibu kasih ini contoh. Atau kalian juga bisa bikin sendiri dari bacaan ini. Yang kalian baca dari pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada yang mau mempresentasikannya? Ayo, depan. Lalu ditunjuk orangnya sendiri. Inisiatif. Enggak bisa, sudah saya bercoret. Ya, kan tinggal mempresentasikan peta pikiran yang telah dibuat. Kalau tidak ada yang mau, ini ya, boleh dikumpulkan di sini tugasnya. Yang ingin mempresentasikannya sendiri, Ibu maju ke depan. Ibu kasih kesempatan. Tidak ada ya? Jadi Ibu ambil sembarang ya. Ya. Naufal, presentasikan ya. Yang lain tolong diperhatikan. Faktor alami bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan, fungsi tumbuhan terganggu dan hilangnya spesies hutan, hewan, pembunuhan liar, rantai makanan terganggu, penggunaan pupuk buatan, merusak tanah, pembuangan limbah dan sampah, pencemaran lingkungan. Tidak Adinda. Weh, kiri itu nggak ada. Nggak ada tulisannya, makanya aku mau kanan. Masa bohong? Yang lain juga harus perhatikan. Keseimbangan ekosistem penyebab faktor manusia dan faktor alami. Contoh faktor alam: bencana alam, banjir, tanah longsor, badai, dan tsunami. Faktor manusia, pembunuhan liar, rantai makanan terganggu, penggunaan pupuk buatan terganggu. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong yang udah ngasih. Dua faktor ya. Dua faktor yang dapat mengganggu, mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama faktor apa saja tadi? Faktor alami. Yang kedua Faktor manusia. Oke, faktor manusia. Contoh dari faktor alami. Gunung berapi, Gunung berapi, Badai, tsunami,
Dihiasi. Ya, Saya tidak bisa dia menggunakan ornamen atau hiasan. Hiasan dalam peta pikirannya. Ternyata dalam membuat hiasan atau ornamen itu bukan hanya untuk peta pikiran. Kita juga bisa menggunakan ornamen. Contohnya ornamen pada topeng. Pernah lihat topeng? Pernah. Topeng itu digunakan untuk apa sih? Menari. Tarian. Kegunaan topeng itu selain menari. iya. Disimpan di mana? Disimpan di mana topeng? Museum. Menggodong. Untuk pembangunan kalian. Kurang properti Ini tadi. topengnya digunakan di mana? Disimpan di mana waktu kita menggunakannya? Di muka. Di muka. Jadi digunakan untuk penutup wajah. Tapi bukan hanya untuk penutup wajah ya topengnya. Topeng itu memiliki simbol dan makna masing-masing. Ada yang tahu pembuatan topeng dari bahan apa saja? Kayu. Kayu, apa lagi? Keras. Kertas boros. Besi. Kertas, apa lagi? Ayo, bahan dasarnya kayu, kertas, apa lagi? Tanah, liat. Ini contoh-contoh dari topeng. Pernikahan Di Nusantara ini banyak ya topeng yang bermacam-macam. Bermacam-macam topeng. Berarti topeng itu sangat unik karena memiliki keunikan tersendiri. Dalam topeng itu biasanya menceritakan kisah. Apakah kalian pernah lihat satu topeng itu sama bentuknya semuanya atau itu bedanya? Tiga. Beda ya. Semua kembali. Dibuka halaman 135. Ada. Sudah? Sudah. Oke. Baca per paragraf mulai dari novel. Kita dapat saudara. Yang lain dengar ya, sambil Topeng dengar. merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah. Topeng Cirebon. Pementasan dari topeng Cirebon terdapat salah satu dari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Gunung atau putih mewakili kedudukan dalam masyarakat, serta Rakwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kamu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam seperti kayu mahoni. Mewakili tahap kelahiran. Terus, nih, topeng yang kedua. Apa itu? Ini apa ini? Mewakili apa tadi? Ini, mewakili apa ini? Ada yang bertanya? Tidak ada? Paham semua? Yakin masuk ya? Yakin.
Kalian mulai dari sana ya. Adalah ini 5 kali 2 berapa? 5 kali 3. Dan seterusnya ya sampai 10 nanti kalau udah 5 kali 10 selesai pindah 6 kali 1. Iya, putar. Oke, mulai. Kalau ibu bilang berhenti berarti itu orang yang bikin kesimpulan ya. Sama yang salah. Oke, konsentrasi mulai. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. Kita. Oke, namanya siapa? Pia ya? Pia lama. Oke. Pia, apa kesimpulan hasil belajar kita hari ini? Ada yang bisa membantu? Oke. Udah angkat tangan, ayo. Apa kesimpulannya? Tanggung jawab ya kalau angkat tangan ya. Pia juga cari, tetap. Iya. Apa? Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Oke, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem disebabkan oleh berapa faktor? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Alam Alam dan manusia. Belajar hari ini yaitu tentang pengaruh ketidakseimbangan ekosistem disebabkan oleh kegiatan manusia. Ada juga dalam faktor alam dan juga faktor manusia. Yang dari faktor alam tadi contohnya apa saja? Bencana alam, tsunami, pernah ya? Contohnya kayak Aceh dulu ya. Terus kalau faktor dari manusia? Membakar hutan, terus ya membuang sampah sembarangan, membuang sampah dan limbah sembarangan. Terus apa peta pikiran ya? Dalam peta pikiran kalian juga menghias, merupakan salah satu seni. Contoh seninya itu juga boleh dari topeng. Ternyata topeng di Nusantara